ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أجمعين ما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, dan lebih lagi kita bisa menjalankan sholat qobliyah subuh, di mana qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi orang yang bisa datang ke masjid, bisa melaksanakan sholat qobliyah, ini termasuk orang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara materi tidak memiliki banyak, tapi Rasulullah menyebut khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada untungnya saya tidak berangkat tadi. Tidak tahu Ustaz Zainal Hudin tidak hadir. Betulnya saya ada acara di Gedung Banteng, di daerah Tanggulangin. Tapi karena acara saya tidak ngisi, paling-paling saya kebagian doa di Masjid Al-Huda Gedung Banteng, makan kegiatan safari ahad subuh terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang berada di ujung bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita sudah memasuki tanggal ke-20 insyaallah. Bulan Sya'ban ini, di 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Orang yang beriman dengan menyambut datangnya bulan Ramadan itu bisa dianalogikan seperti seorang melamar pekerjaan di satu perusahaan yang besar, kemudian diterima di perusahaan itu dengan dijanjikan fasilitas yang penuh, dapat kendaraan, dapat rumah, gaji yang besar. Maka dia pulang kemudian waktu memasuki pekerjaan itu yang pertama, hari pertamanya, tentu malamnya tidak bisa tidur, membayangkan pekerjaan yang diperoleh yang luar biasa itu dengan janji-janji yang memenuhi, fasilitas yang memenuhi. Dia pasti tidak bisa tidur. Bagaimana besok saya memulai pekerjaan itu? Dia mempersiapkan diri mentalnya, kemudian mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas-tugas di kantor itu dengan sebaik-baiknya. Itu gambaran orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan senang hati. Karena Ramadan ini adalah tamu kita yang menziarahi kita setahun sekali. Makanya karena Ramadan ini juga bisa diibaratkan
seperti bumi yang subur, kemudian dengan bibit yang unggul, lalu ditanam, dirawat, dipupuk, dijaga, yang nanti suatu saat mengharapkan buah dari tanaman itu bagus. Makanya sebelum datangnya bulan Ramadan, kita persiapkan. Apa yang disiapkan? Pertama, iman yang kuat, imannya yang kokoh, karena yang diperintahkan puasa hanya orang-orang yang beriman. Ayatnya sudah jelas, Al-Baqarah 183, yang dipanggil ya ayyalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba ditetapkan alaikum atas kamu asyama, puasa. Ini diperintahkan orang yang beriman. Yang dijanjikan oleh Rasulullah, man soma Ramadana imanan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni lahu baginya min dzambihi, dari dosa-dosanya. Orang yang beriman, maka kita persiapkan iman ini yang kuat, yang kokoh, di mana takrif atau definisi iman itu sendiri, al-imanu aqdum bil qalb wa iqrarum bil lisan wal amalu bil arkan. Yang namanya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Baru kalau tiga-tiganya ini ada, itulah iman yang sebenarnya. Kalau hanya kita yakini, kalau hanya kita ucapkan tapi tanpa ada perbuatan, itu bukan iman yang benar, itu iman yang fasik, iman yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang keimanan. Misalnya kita buka dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama, sesungguhnya hanyalah, innama angin pestine, al mu'minuna, orang yang beriman itu, alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, disebut ancaman Allah, disebut janji-janji Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tergetar, atine nerodok. Ya. Itu tandanya orang yang beriman, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendengar nama Allah, hatinya gemetar. Karena di situ ada ancaman, di situ ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gemetar ketika mendengar larangan-larangan Allah, khawatir kalau sampai diterjang ada azab. Dan janji-janji Allah yang di situ apabila diamalkan, kita akan memperoleh kenikmatan-kenikmatan. Sehingga ada kontak hidup terus, ya, sambung dengan Allah. Itulah iman yang harus kita bangun seperti itu. Yang kedua, orang iman yang benar itu wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum, mereka bertambah imanan, keimanannya. Jadi setiap hari kita mendengar ayat-ayat Allah, hati kita semakin bertambah imannya. Kalau ada orang yang setiap hari mendengarkan ayat Al-Quran tapi imannya tidak bertambah, berarti imannya belum benar, imannya belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kita semakin membaca ayat-ayat Al-Quran, memupuk
keimanan kita, karena semakin bertambah, supaya zadatum imana. Bagaimana kita pelajari Al-Quran, bacanya yang benar, kita fahami ayat demi ayat, kita baca tafsir-tafsirnya. Kalau tidak bisa, kita mendengarkan orang yang bisa menerangkan Al-Quran, bisa bertambah iman kita. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, berserah diri, pasrah, hidupnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman yang benar. Tidak menyerahkan hidupnya dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan dan sebagainya, tapi hidupnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidupkan, kita pasrahkan hidup itu dengan harta, suatu saat harta kita hilang, habis, menderita hidup kita. Kita serahkan kepada pangkat, jabatan, suatu saat kita akan berhenti. Kita lepaskan jabatan itu, menderita hidup kita. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kapanpun Allah akan menjamin hidup kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang berserah diri, bertawakal kepada Allah, fahuwa, maka dia Allah hasbuhu, mencukupinya. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Hidup itu kalau diserahkan kepada Allah, dicukupi oleh Allah segala kebutuhannya. Dicukupi oleh Allah, segala kebutuhan dicukupi oleh Allah. Cukup bukan berarti kaya, tapi kaya belum tentu cukup. Jadi banyak orang yang kaya tapi belum cukup, sehingga hatinya miskin. Tapi kalau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa makan, bisa memenuhi kebutuhannya meskipun nominal yang dimiliki kecil. Jadi yang penting kita hidup ini dicukupi oleh Allah. Caranya kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan orang yang hidupnya tawakal kepada Allah itu hatinya tenang, ya. Karena yang memberikan hidup itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, sehingga terserah Allah. Dijadikan apa kita ini? Kita pasrah. Dijadikan miskin, kita terima dengan ikhlas, hidup kita tenang meskipun miskin. Dijadikan sakit kondisinya, kita terima dengan ikhlas, maka dalam keadaan sakit pun hidup kita akan tenang, tidak menderita. Itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hidupnya pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya penting kita mempersiapkan diri, membangun iman, ya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering saya sampaikan, seorang ulama besar Hatim Al-Asam ketika ditanya, wahai Hatim, kau bangun tawakalmu kepada Allah dengan apa? Hatim Al-Asam menjelaskan, saya bangun tawakalku kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, aku meyakini bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Percaya rezeki ini mboten bakal dimakan tiang itu. Rezeki orang lain pun tidak akan dimakan. Itu yang harus kita yakini, sehingga ternyata istilah rezeki kesasar. Sehingga hidupnya tenang. Orang yang hatinya tidak tenang itu kurang tawakal kepada Allah, sehingga merasa kalau usahanya sepi gara-gara si fulan, usaha sama dengan saya, gara-gara si fulan itu sehingga pelanggan saya kurang, dan seterusnya. Kalau kita yakin rezeki kita tidak akan kesasar kepada orang lain, maka kita tetap apa usaha kita teruskan. Itu tawakal kepada Allah. Kata Hatim Al-Asam, aku bangun tawakalku dengan meyakini rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain,
maka jiwaku tenang. Akhirnya hidupnya tenang karena merasa rezekinya pasti datang kepadanya, diambil oleh orang lain. Yang kedua, pekerjaan yang ditentukan oleh Allah untukku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita hari ini, Allah sudah menentukan apa yang kita kerjakan dan tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Kata Hatim Al-Som, maka itu aku selalu berbuat, bekerja. Kita sering malamnya merencanakan besok saya mengerjakan ini, melakukan ini. Tapi tiba-tiba pagi hari yang kita kerjakan bukan yang kita rencanakan di malam. Kenapa? Allah menentukan pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Ada saja jalannya untuk tidak jadi apa yang kita rencanakan, kemudian melakukan satu pekerjaan yang lain yang di luar rencana kita. Wa mata dari nafsum madza taksibu goda. Allah dalam Al-Quran, wa mata dari, dan tidak mengetahui nafsun, setiap jiwa itu, madza taksibu goda, apa yang dikerjakan besok pagi, manusia itu tidak tahu. Yang ketiga, Hatim Al-Asam, saya meyakini kematian itu pasti datang kepadaku. Maka itu aku selalu siap-siap menyambut datangnya kematian. Bagaimana cara menyambut datangnya kematian? Dengan amal soleh. Tidak terlewatkan waktu-waktu itu diisi dengan perbuatan yang lain kecuali amal soleh. Apapun bentuknya itu, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa dagangan dan sebagainya, semua bisa menjadi amal soleh. Jadi terus diisi waktunya itu dengan hal-hal yang baik. Ada waktu kosong banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an dan sebagainya. Ini. Yang keempat, kata Hatim Al-Asam dalam membangun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, saya meyakini saya tidak pernah lepas dengan pengawasan Allah. Karena itu saya malu berbuat yang dilarang oleh Allah. Dia merasa malu seandainya perbuatannya itu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merasa dijaga oleh Allah, hidupnya dijaga sendiri. Ini. Makanya juga sering pernah saya ceritakan ulang-ulang tentang Abul Qasim Al-Junaidi dengan santrinya ketika menguji para santri itu sampai di mana keyakinannya kepada Allah, tentang akidahnya. Diajaklah santri itu pergi ke suatu tempat, kemudian dikumpulkan, dibekali satu ayam setiap anak dan satu pisau. Abul Qasim Al-Junaidi berpesan, sembelihlah ayam ini tanpa sepengetahuan siapapun. Ojo sampai ono sing ru. Menebarlah santri-santri itu, kemudian tak lama kemudian para santri itu kembali dengan membawa ayam yang sudah terpotong. Pak Yai bertanya, apakah tidak ada yang mengetahui kamu motong ayam tadi? Tidak, Yai. Saya cari tempat persembunyian yang aman. Tidak ada yang mengetahui saya menyembelih ayam. Tiba-tiba tinggal satu muncul, ayamnya masih hidup. Kok tidak dibeleh lu nak? Kok tidak dipotong ayamnya? Kok tidak disembelih? Saya tidak bisa, Yai. Kenapa? Saya bersembunyi di mana saja berada, tetap saya ini diketahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Ya, yang berhasil satu dari sekian santri itu, ujian itu, sing dikarepno Pak Yai itu opo yang paham cuma satu. Itu. Makanya
dalam membangun tawakal kepada Allah itu sangat penting. Ini masalah iman. Yang kedua, kita persiapkan fisik kita menyambut datangnya bulan Ramadan, karena ibadah Ramadan ini butuhkan fisik yang kuat. Kita persiapkan fisik kita. Jadi mulai sekarang kita jaga kesehatan kita, banyaklah minum vitamin, ya. Terus dijaga kesehatannya supaya nanti datangnya bulan Ramadan itu dalam kondisi sehat. Jangan sampai Ramadan hari pertama sudah sakit-sakitan, perut sakit, kepala pusing dan macam-macam sebagainya, sehingga tidak bisa melakukan puasa dengan baik, dengan maksimal. Ini. Yang ketiga, kita persiapkan hati kita. Bersihkan hati dari dengki, dari hasud, dari iri hati, ya, semua penyakit hati kita jauhi, supaya ibadah kita ini bisa kita laksanakan secara maksimal. Karena hati manusia itu terbagi menjadi 3 yang disebut dengan qalbun marid, ada qalbun mayyit, ada qalbun salim. Pertama, ada orang yang memiliki hati yang sakit. Hati yang sakit itu digambarkan seperti gelas yang kusam berisi air yang keruh. Koyok gelas burak diseni banyu budak. Sehingga gelas yang berisi air yang keruh itu, seandainya dimasuki satu benda, apapun yang dimasukkan itu tidak akan kelihatan. Sekalipun itu cincin emas, tidak kelihatan dari luar. Artinya, orang yang hatinya sakit itu tidak bisa menilai, melihat kebaikan orang lain. Tidak bisa objektif dalam menilai perbuatan orang lain. Pokoknya wong salah tok, tidak ada api-api iblis. Itu orang yang hatinya sakit. Jadi melihat orang itu elek, tidak ada baik-baiknya. Kalau ada orang menyebut kebaikannya, ada, tidak percaya. Itu hati, tanda hati yang sakit. Jadi kalau kita sering punya pikiran melihat teman kita, saudara kita itu tidak ada api-api, tidak ada baiknya, jangan-jangan hati kita itu sakit. Gitu. Sehingga kebaikan apapun itu dinilai negatif. Ini yang pertama. Yang kedua disebut qalbun mayyit. Hati yang mati diibaratkan seperti tubuh yang mati. Tubuhnya orang mati itu diapakan saja tidak terasa. Digepuk ngimboten loro, diiris yo gak sambatan, diapakan saja. Artinya orang yang hatinya mati itu mboten enten bedanya antara baik dan buruk. Api elek niku padha mawon. Ukuran api menurut hati yang mati itu adalah kepuasan. Wis api ini seneng lega itu api. Jadi ukurannya bukan baik dan buruk tapi puas. Itu hati yang mati. Diingatkan pun juga tidak bisa. Dikandani mboten kena. Dituturi mboten kena. Maka itu kita bersihkan hati kita. Dan yang ketiga disebut qalbun salim, hati yang waras, hati yang sehat, hati yang selamat, ditandai penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menilai seseorang itu bukan keburukannya tapi kebaikannya. Jangan melihat orang lain itu dengan keburukan, dengan kekurangannya, tapi lihatlah kebaikan-kebaikannya.
Sehingga kalau kita melihat kebaikan orang lain akan tertutupi, keburukan-keburukan itu tertutup, tidak kelihatan. Tapi kalau kita sibuk metani wong liya, kaeleane wong liya, tidak akan ada kebaikan dalam orang itu. Ini pekerjaan qalbun salim, selalu melihat kelebihan orang lain, ya, kebaikan orang lain, dan tidak peduli dengan kekurangan dan keburukan-keburukan yang ada. Karena setiap manusia mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa itu sudah manusiawi. Enten kurange, enten apike, enten eleke, itu sudah manusiawi. Tapi kita jangan melihat keburukannya, lihatlah kebaikannya. Itu. Pepatah mengatakan, Uma di seberang lautan tampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Tumo senajan wato di seberang lautan ketok jelas, gajah untuk ngarepe moto mboten ketok. Ya, artinya kebaikan orang itu tidak akan diperhatikan, sekalipun tampak jelas itu baik, tapi keelekan sekalipun sekecil apapun itu diurik-urik. Inilah manusia. Hati. Dan yang ketiga, mulai kita jaga nafsu kita. Karena berpuasa itu salah satunya adalah puasa asyam atau as-shaum, diartikan al-imsaku wal kafu anis syai'. Jadi as-shaum atau asyam itu diartikan menurut bahasa al-imsaku wa kafu anis syai', menahan diri dari sesuatu. Itu artinya siam menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah yang namanya siam itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu namanya puasa. Maka itu di dalamnya bisa mengendalikan nafsu. Nafsu itu di dalam surat Hud ayat 153 kalau tidak salah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'un nafsi, aku tidak lepas diri dari kesalahan-kesalahan. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang Nabi Yusuf ketika dilepaskan dari penjara. Dengan tulusnya, dengan Islam mengatakan, saya ini bukan orang benar 100%, tapi saya lepas. Tidak bisa lepas dari kesalahan, itu bebasnya. Karena apa? Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Itu nafsu. Makanya hakikatnya nafsu manusia itu ammaroh. Hanya ada nafsu ammaroh, nafsu yang cenderung kepada keburukan-keburukan, kepada kejelekan-kejelekan. Tapi kemudian para ulama menjelaskan, dengan adanya nafsu ammaroh itu, kalau dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, sehingga muncul penyesalan, iki apik, iki elek, taufik Allah datang, bimbingan Allah datang, nafsu ammaroh ini berubah menjadi nafsul lawamah, nafsu sing menyesali perbuatannya. Bahasa kita nek awak dhewe terus ngene terus akhirnya ya opo, murid tambah tuwa kelakuan pancet ngene, itu namanya nafsul lawamah, menyesali diri, sehingga berusaha untuk perbaiki tingkah laku. Nafsu mulai berubah dari ammaroh menjadi lawamah, terus berusaha dari lawamah akhirnya berubah menjadi mulhamah, nafsu yang bisa menerima bisikan malaikat. Sebab setiap manusia itu oleh Allah dijadikan dua teman dekat, orinun,
dua teman, yang satu malaikat, yang satu syaitan. Terus di antara teman dekat ini mana yang dominan, yang paling kuat? Itu tergantung dari nafsu kita sendiri. Kalau nafsu kita ini ada kecenderungan kepada kebaikan, maka yang dominan adalah nafsu, apa itu, syaitan. Selalu mengajak ammaruh bisu. Tapi kalau yang dominan itu malaikat, disebut malaikat ilham, malaikat yang selalu membisikkan. Malaikat dengan setan ini berperang dalam nafsu kita. Malaikat selalu mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan, sedangkan setan kepada kemaksiatan. Kalau sudah dominan nafsu bisikan malaikat ini, maka nafsu kita dari lawwama berubah menjadi mulham. Nafsu yang bisa menerima bisikan-bisikan malaikat, sehingga hidupnya terbimbing terus. Itu terus diusahakan sampai akhirnya datang taufik Allah lagi, dari mulhama berubah menjadi mutmainnah, nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, menghadapi nopo mawon tenang, boten gerusa-gerusu, karena nafsunya sudah berubah menjadi mutmainnah, tenang pikirannya, tenang hatinya. Menghadapi masalah itu dengan tenang akhirnya. Kalau dihadapi dengan tenang, insya Allah solusi datang. Ini yang harus kita hindari. Nah, dari nafsul mutmainnah inilah yang terakhir. Pada puncaknya nafsu itu berubah menjadi radiyatan mardiyah. Nafsu yang ridho diatur oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Inilah yang kita harapkan. Nafsu yang radiyatan mardiyah. Urip ridho diatur karo Gusti Allah, akhirnya Allah meridhoi. Caranya bagaimana? Ya ridho diatur oleh Allah. Diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, dicegah melakukan sesuatu, dijauhi. Itu namanya nafsu yang radiyatan. Dengan radiyah mencapai mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Saya kira itulah sedikit sebagai pengganti Ustadz yang tidak hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Monggo kita tutup dengan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin sampai datangnya bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa li adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnul khuluq. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnul khuluq. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnul khuluq. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi ini ya Allah kami berkumpul setelah melaksanakan sholat subuh. Kami mendengarkan tausiah sebentar. Kemudian kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kesehatan lahir batin. Sampaikanlah usia kami sampai bertemu dengan bulan Ramadan, dan berikan kemampuan nanti di bulan Ramadan untuk melaksanakan semua perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-larangan, sehingga puasa kami benar-benar mencapai ma'rifatullah, manusia yang bisa mengenal Engkau ya Allah, manusia yang bisa mengenal Tuhannya. Itulah tanda-tanda
Ramadan yang sukses adalah orang yang ma'rifat kepada Allah dan ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.